Halo sahabat engineer Indonesia, selamat datang di channel saya Putra Engineer. Sekarang saya sedang berada di tengah laut. Coba tebak saya berada di mana? Tepatnya di tempat apa ini? Helipad. Ya, tempat parkirnya helikopter. Pada salah satu lokasi juga, dan di sana ada rig yang kecil. Di sebelah sini adalah rig. Kelihatan lampu yang sangat jauh itu adalah rig. Suatu saat tempat yang kami kerjakan ini akan menjadi seperti rig yang di sana. Nah, di jalan turun ada Bandar Sangar. Sudah pernah keliling dunia, ngelas aja keliling dunia guys. Coba lihat ya. Sekarang lagi nggak ada helikopter, dan ini sudah sore. Angin sudah mulai kencang, ini saja sudah berayun, cukup bahaya untuk di ketinggian. Udah pada ditegur, mari kita turun ke bawah. Turun dulu Pak. Saya bekerja di offshore, di migas, tepatnya pertambangan minyak. Saya mendapatkan job sebagai seorang surveyor genetic engineer pada pemasangan casing atau pipa untuk melakukan pengeboran minyak. Dan kebetulan di samping saya, di samping kapal yang tempat saya tinggal, ini terdapat kapal yang sedang mengantarkan barang-barang kami, yang mana mungkin barangnya kekurangan sehingga ada barang-barang yang perlu diantarkan. Saya sekarang sedang berada di bars. Bars ini adalah semacam tempat tinggal. Dia bukan seperti kapal yang bisa berjalan sendiri. Biasanya dia ditarik oleh kapal tersendiri ya. Ada kapal yang menarik kalau ingin berpindah tempat. Kebetulan saya dapat lokasi yang dekat, dan kalau saya dapat lokasi yang jauh itu ada di tengah-tengah sana. Yang kecil-kecil itu adalah lokasi juga. Sebaiknya kita balik ke kamar saja ya. Ada yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman terkait pengalaman saya di lapangan. Ayo kita balik ke kamar. Ini adalah kamar tempat kru tinggal. Gak berisik ya, kedengaran yang di luar. Disinilah kami tinggal, dan ini adalah peralatan. Ini adalah theodolit, dan ada total station juga ya. Cukup bersih. Bisa teman-teman lihat di bawah sini, mungkin tadi sempat lihat. Ini adalah tempat laundry. Jadi kamu laundry taruh saja di sini, 1 jam selesai. Sangat cepat. Di sini ruang dokter 204, sangat dekat. Saya tidak bisa berbicara keras karena pintu saya lagi terbuka. Dan ayo kita lanjut ke ruangan selanjutnya, ruangan tempat saya bekerja. Nah, inilah ruangan saya bekerja. Sebenarnya kamar, karena kantor untuk bekerja terlalu jauh, saya menggunakan kamar saja. Oke, kita akan bercerita di sini. Cukup panjang, dan saya harapkan teman-teman mendengarkan hingga usai, karena ini sangat penting bagi teman-teman untuk melanjutkan video saya selanjutnya. Dan mana tahu kerjaan saya saat ini bisa menjadi fashionnya teman-teman. Mungkin karena gajinya,
Mungkin karena enak makannya, ataupun mungkin karena seru menerapkan ilmu matematik dan fisikanya. Intinya teman-teman semua jangan sampai mempercepat video ini, karena sangat penting step by stepnya. Walaupun di sini sangat-sangat dingin ya, AC-nya terlalu dingin di sini, sudah kayak tidur di mall saja. Saja yang harus dilakukan ketika berada di lapangan dan setelah berada di lapangan. Jadi ketika bekerja, setelah melakukan hasil benar, kita memahami bahwa hasil itu benar. Begitu juga orang lain yang satu keilmuan dengan kita, satu jurusan sama kita, istilahnya seperti itu. Mereka juga memahami bahwa pekerjaan kita sudah benar. Pertanyaannya, apakah bos kita atau klien kita memahami bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sudah benar dan hasilnya sudah benar? Nah, itu yang menjadi inti pokok utamanya. Ketika kita mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, dengan hasil yang tepat, tentunya kita membutuhkan seorang juri atau beberapa orang juri yang menilai bahwa pekerjaan kita benar. Dan sayangnya juri-juri di lapangan maupun di manajemen perusahaan kita belum tentu memahami keilmuan kita. Jadi dibutuhkan beberapa laporan dan metode yang benar-benar dapat dipahami oleh para klien atau bos kita atau orang manajemen kita untuk memahami bahwa pekerjaan sudah benar. Itu fungsinya kita melakukan dokumentasi, mengambil data lapangan, sehingga ketika terjadi sesuatu, dan saya berikan sedikit contoh seperti ini. Misalkan teman-teman sedang bekerja dan pada akhirnya beberapa bulan kemudian setelah pekerjaan diselesaikan, pekerjaan tersebut mengalami kendala. Namun pada kendala tersebut kondisinya teman-teman sudah tidak ingat lagi. Apa yang mampu membuktikan bahwa pekerjaan kita benar? Di sanalah fungsi dari data-data yang kita ambil di lapangan. Misalkan data laporan yang kita serahkan kepada perusahaan, mungkin pada saat itu mereka tidak mempermasalahkan karena tentunya tidak ada masalah gitu ya. Ternyata ke depan ada masalah yang tidak berhubungan sama kita, namun dekat dengan pekerjaan kita, akhirnya kita ikut dipertanyakan datanya. Seperti yang dilakukan beberapa saat yang lalu pada proyek ini. Jadi di sini ada banyak sekali tenaga ahli ya. Ada surveyor dari berbagai perusahaan, dari berbagai kalangan, ada yang cuma tamatan SMA, ada yang tamatan S1, ada yang S2. Semua memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentunya. Beberapa hari yang lalu itu terjadi suatu masalah di mana pihak company man tidak percaya data yang didapatkan oleh surveyor, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara membuktikan. Tapi saya pribadi tahu bahwa data yang mereka dapatkan itu sudah benar dan sudah bisa dipakai dan tidak ada masalah. Dan sangat beruntung sekali, ternyata mereka orang yang hobi foto-foto. Saya minta tolong kumpulkan semua foto-fotonya, karena saya juga diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, karena kami satu lapangan walaupun beda perusahaan ya. Mengumpulkan foto-foto tersebut dan akhirnya dapatlah data. Jadilah sebuah data dan saya bantu susun laporan. Ini juga adalah laporan-laporan yang kami kumpulkan, yang sedang kami analisa, dan ini sangat sibuk sekali karena pekerjaan tersebut ya pada saat itu pekerjaannya hanya verticality, yaitu memastikan suatu benda bisa tegak lurus saja ya. Namun pada saat mereka melakukan pengukuran, saya contohkan di sini ya. Saya memang nggak akan jelaskan secara detail ya. Anggap saja ini adalah pipa yang berdiri. Namun ketika alat itu berdiri, mereka hanya bisa mengukur sampai titik tengah pipa. Nah, mereka mengukur pada titik tengah pipa
dengan ketelitian sekian, kemiringan sekian. Saya lupa ya berapa toleransi yang mereka dapatkan waktu itu, karena kondisi tanahnya di sana memang sedikit lembek, jadi susah untuk diatur, dan gelombang cukup tinggi. Saya tidak tahu berapa toleransinya yang mereka dapatkan, sehingga mereka menjanjikan data tidak full hingga ujung pipa. Sedangkan yang pihak company man itu minta adalah kemiringan pada bagian top dari pipa tersebut, bukan senter atau semacamnya ya. Memang harus pada bagian top. Nah, ketika mereka dapat bagian di tengah, saya menyarankan untuk menerapkan beberapa metode, beberapa rumus juga. Ternyata secara ajaib mereka lupa bahwa metode yang saya gunakan di sini semuanya itu adalah pelajaran ketika SMA. Ada beberapa ketika kuliah memang ada. Ya, maksud saya semuanya. Seperti tabel ini, teman-teman bisa lihat semuanya ya di tabel ini. Nah, di tabel ini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah perhitungan hasil data lapangan. Dan bagian dari setiap kolom-kolomnya itu adalah penerapan ilmu-ilmu ketika sekolah di SMA. Sedikit saya sharing tentang pola pikir saya dulu. Saya dulu memiliki paradigma bahwa sekolah itu tidak ada hubungannya sama dunia kerja. Kalau sama bisnis, saya tidak berani mengatakan tidak ada hubungannya, karena saya bukan pembisnis. Saya cuma seorang seorang profesional di lapangan. Namun kalau untuk pekerjaan di lapangan, seprofesional apapun Anda, metode-metode ketika SMA itu dapat digunakan di pekerjaan Anda, tergantung bidang pekerjaan dan tergantung yang Anda pelajari di sekolah, itu tentunya ya. Dan selanjutnya yang perlu teman-teman pahami adalah kalau pelajaran ketika SMA tidak sama dengan lapangan, itu benar. Yang teman-teman pelajari ketika SMA dulu tidak sama dengan apa yang teman-teman temukan di lapangan, itu benar. Itu adalah pelajaran-pelajaran dasar. Teman-teman tidak bisa beranggapan bahwa teman-teman malas-malasan karena yang kita pelajari di kuliah tidak ada hubungannya sama pekerjaan, itu salah. Semua ini memang tidak ada. Teman-teman tidak bakal belajar di sekolah bentuknya seperti ini, tidak ada transformasi apa segala macam, tidak ada rumus-rumus kayak gini, tidak ada. Namun semua ini, perhitungan ini didasari dari perhitungan-perhitungan yang dipelajari di SMA. Saya harap teman-teman mengerti yang saya maksud. Ya, saya contohkan seperti ini menggunakan Pythagoras dan trigonometri. Dan ketika SMA, ketika kuliah saya belajar triangulasi, kita juga menerapkannya di sini untuk menjadikan titik ikat. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penerapan keilmuan. Jadi, saya harap teman-teman juga benar-benar merubah pola pikir jika ingin melanjutkan menonton video-video pembelajaran bagaimana bisa sampai bekerja di offshore. Ini sangat penting disampaikan kepada generasi-generasi muda yang siap menjadi tenaga profesional di lapangan, agar tidak ada penipuan, tidak dimain-mainkan soal gaji di lapangan gitu ya. Karena pengalaman saya sendiri, sebelumnya saya pernah mengatur beberapa project, ya bisa dikatakan manajer project. Saya pernah jadi surveyor, dan saya pernah dibayar hanya 300.000 per minggu ketika jadi surveyor. Saya pernah mengalami itu karena bukannya saya saat itu tidak ikhlas, dan hingga saat ini tidak ikhlas, tapi saat itu saya setuju dengan bayaran segitu karena saya tidak tahu berapa sebenarnya bayarannya. Jangan hanya karena gaji teman-teman tidak profesional, salah. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang resign mikirnya
Ketika sudah kerja 1 bulan, tahu-taunya kerjaan seperti ini, gaji seperti ini, teman-teman langsung resign. Jangan, kecuali memang 1 bulan itu pekerjaannya sudah selesai, tidak ada tanggung jawab yang harus diselesaikan lagi, silakan teman-teman resign, tidak masalah. Namun jika teman-teman sudah dahulu setuju, selesaikanlah dengan profesional. Setidak-tidaknya untuk teman-teman yang fresh graduate atau yang baru tamat SMA, baru pekerjaan pertama, pengalaman pertama, setidak-tidaknya ketika resign teman-teman mendapatkan surat referensi atau surat pengalaman pekerja yang bisa teman-teman gunakan untuk melamar selanjutnya, dengan harapan teman-teman bisa dapat pekerjaan lebih baik karena sebelumnya sudah punya pengalaman. Ya, untuk yang anak muda, untuk sementara positive thinking saja dulu. Mungkin saya tidak bisa mengarahkan di mana teman-teman harus bekerja, semua memang harus sesuai fashion. Teman-teman harus menemukan fashion dan teman-teman harus mempelajari fashion itu dari sekarang. Dari mana belajar fashionnya? Temukan teori-teori yang sudah ada. Di sekolah mungkin teman-teman belajar tentang Budi memiliki 5 kelereng. Budi bermain kelereng dengan 3 kelerengnya. Berapakah kelereng Ani? Mungkin seperti itulah pertanyaannya ketika di sekolah ya. Ya mungkin di teman-teman semua di lapangan tidak ketemu Budi, tapi setidak-tidaknya mana tahu teman-teman ketemu si Ani, teman-teman bisa bertanya sama Ani, berapakah kelereng si Ani? Nah itu sudah sebagai bisa, semoga teman-teman bisa ngerti lah ilustrasi saya, walaupun saya sendiri pun tidak terlalu ngerti dengan ilustrasi itu ya. Ya lebih kurang seperti itulah, walaupun teman-teman tidak ketemu Budinya di lapangan, setidak-tidaknya si Ani bisa langsung memberitahu teman-teman semua berapa kelereng si Ani. Jadi jangan berhenti belajar. Kalau teman-teman ingin mencari fashion, belajarlah dari teori, karena sungguh teori itu dipelajari dari pengalaman juga. Sekian dari saya harap teman-teman menonton video saya selanjutnya tentang cerita di offshore dan apa saja pekerjaan yang saya lakukan dan sesimpel apakah pekerjaan-pekerjaan orang di offshore akan saya sampaikan di video selanjutnya. Ya maksud saya bukan simpel dalam artian sepele, enggak, namun setiap orang di offshore itu sudah memiliki kapasitas kerja masing-masing tanpa menyentuh pekerjaan teman-teman yang lainnya, tidak ada. Yang penting saya akan berusaha membuat video sampai teman-teman mendapatkan dan memahami bagaimana bekerja di offshore, dan mungkin saja ini bisa menjadi fashion teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa komen di bawah apapun yang ingin Anda tanyakan. Mungkin saya akan balas langsung di komen jika bisa. Jika tidak sempat, saya akan membuat videonya khusus buat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.